Bagi Anda yang sekarang ini bisnisnya stuck tapi di angka puluhan miliar, mungkin Anda ngerasa permainannya udah mulai nggak asik lagi. Karena udah mulai itu-itu aja, udah mulai tersistemasi, omset juga udah gede, Anda udah bisa jalan-jalan, terus mau ngapain lagi nih? Anda tonton sampai tuntas karena saya akan membahas bagaimana perjalanan dari miliarder ke triliuner dan kita belajar dari perusahaan raksasa yang bernama Michelin. My Coach, the great online business coaching. Kita lihat bagaimana Michelin menciptakan permintaan. Iya, kalimat ini yang harus Anda garis bawahi. Menciptakan sebuah permintaan. Nggak lagi zamannya Anda sekedar bersaing, nggak lagi zamannya Anda sekedar beda produk, punya keunikan. Oh, come on. Anda sekarang ini udah jadi miliarder loh. Mindsetnya Anda harus naikkan ke triliuner. Kita lihat bagaimana Michelin, perusahaan ban, yang sebenarnya kerjanya memproduksi ban, tapi kok dia membuka permintaan, membuka market yang begitu besar, hingga akhirnya dia masuk ke bisnis restoran. Tapi jangan aneh dulu, jangan mengira bahwa Michelin itu beneran buka restoran, dia diversifikasi, enggak. Perusahaan itu kalau mau besar, mainnya harus fokus. Jadi kalau hari ini Anda bisnisnya bergerak di bidang fashion, keuangan, retail, bengkel, jasa, Anda fokus aja. Anda jangan terdistrak dengan yang lain. Kenapa? Karena Anda mau meningkatkan kapasitas. Ketika Anda terdistrak dengan bisnis yang lain, yang ini udahlah mandek, Anda punya mainan baru. Makin mandek dua-duanya. Michelin melakukannya dengan sangat cerdas. Michelin ini perusahaan yang tua, dari tahun 1889, ketika kita masih dijajah Belanda. Michelin bersaudara, mereka fokus pada kualitas ban dan melakukan riset. Awalnya ini cuma perusahaan bersaudara, perusahaan kecil, dan momentum yang mereka dapat ketika di tahun 1800-an mobil diproduksi secara massal. Dan yang lebih dahsyat lagi, di tahun 1900-an, dunia itu mulai mengkonsumsi banyak sekali mobil. Mulai diekspor, mulai mobil menjadi bagian dari kehidupan kita, dan Michelin menemukan penemuan yang merubah secara dunia. Michelin menemukan mobil yang bisa diisi angin. Jadi sebelumnya mobil itu kan bannya seperti roda sepeda gitu ya. Rodanya mati. Nah sekarang ban itu bisa diisi angin seperti ban yang kita lihat saat ini. Nah sekarang Anda sendiri nih, ganti ban itu setiap berapa kali sih? Mungkin 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, atau mungkin setahun udah ganti. Kan tergantung perjalanan. Nah ini hasil riset dari Michelin. Orang yang semakin banyak menggunakan mobil, semakin perjalanannya jauh, semakin mereka sering mengganti ban. Michelin melihat bahwa market bisa diciptakan. Nggak melulu harus bersaing dengan kompetitor, nggak melulu harus ciptakan produk yang lebih bagus lagi, inovasi lagi, mungkin bannya dari gimana, begitu ya. Mereka fokus menciptakan pasar dari perilaku konsumen. Logikanya, jika konsumen sering menggunakan mobil bepergian jauh, bannya aus dan akan digantikan dengan ban baru, otomatis omset mereka akan meledak. Sesederhana itu. Anda bayangkan, di tahun 1900-an ada 3.000 unit mobil di Perancis dan ada puluhan ribu di Eropa. Dan mereka sangat butuh ban. Sayangnya orang kan agak irit-irit ya perjalanannya kala itu. Iya, zaman dulu itu kan bukan seperti sekarang yang banyak tempat destinasi yang bisa kita lihat di sosial media dan bisa kita kunjungi. Zaman dulu orang bepergian, ya kalau nggak urgent-urgent banget ya ngapain pergi. Nah, Michelin membuka market dari sana. Dia berinovasi dalam memberikan rating bagi perusahaan restoran. Jadi restoran-restoran itu dikasih rating. Ada rating bintang 1, bintang 2, bintang 3. Dan kemudian Michelin membuat majalah khusus restoran. Yang mana orang-orang kaya ketika itu yang punya mobil, mereka melihat majalah yang berisikan restoran-restoran rekomendasi yang makanannya enak-enak, yang mungkin berada di beberapa negara terpisah, sehingga mereka terpancing untuk jalan mendatangi restoran itu. Dan jelas yang diuntungkan adalah Michelin-nya, karena ban mereka akan cepat habis dan akan diganti. Michelin membuat konsumen merubah habitnya. Ini adalah fase tertinggi dari sebuah bisnis. Kita lihat fenomena bisnis hari ini. Gojek, ya, para startup itu membuat habit kita berubah. Dari yang tadinya kita nggak biasa pakai ojek online, sekarang semuanya serba online, pesan makanan online, Shopee, Traveloka, Oyo, mereka membuat kebiasaan kita
totally berubah. Ini yang dinamakan create demand. Jadi kita nggak cuman sekedar mengambil market yang ready, tapi kita menciptakan market-market yang baru yang menghasilkan uang triliunan untuk bisnis kita. Kita kembali ke analogi Michelin tadi. Dia membagikan majalah-majalah yang berisikan rating restoran-restoran terbaik di seluruh dunia, membagikannya dengan gratis. Dengan orang mengkonsumsi majalah-majalah itu, mereka berkhayal untuk bisa mampir ke restoran itu, akhirnya mereka melakukan mobilitas yang sangat tinggi. Ya, kita bisa tebak, Michelin panen cuan. Nah, sekarang kita kembali ke bisnis Anda. Apa market yang bisa Anda ciptakan? Apa perilaku konsumen yang bisa Anda rubah? Nah, ini salah satu dari klien saya yang saya rahasiakan karena itu kode etik kami. Beliau bisnisnya F&B, makanan, yang mana makanannya itu prasmanan ya, all you can eat. Tadinya di saat COVID dia hancur sehancur-hancurnya karena orang nggak boleh datang ke restorannya. Nah, kita create demand. Hasil riset yang kita lakukan, ternyata walaupun COVID di 2019, 2020, 2021 kemarin, ternyata orang masih ngumpul di rumah, merayakan kecil-kecilan event keluarga mereka, dan dari hasil riset yang kita temukan, wow, begitu banyak, mungkin termasuk Anda, orang yang merayakan event kecil-kecilan bersama keluarga di rumah saat COVID kemarin. Jelas dong, akhirnya klien saya memanfaatkan momentum ini. Dari database yang dia punya, dia membuat layanan home service. Membawa semua makanan itu, semua atributnya ke rumah konsumen tadi, dan mereka bisa menikmati layanan all you can eat itu, dan bisnis restoran klien saya, bayangkan, meledak pesat di saat COVID-19. Kesimpulannya, ketika Anda ingin scale up dari miliarder ke triliuner, ciptakan pasar baru. Ikuti 3 langkah sederhana ini. Anda riset apa yang diinginkan konsumen, rubah perilaku mereka, dan ciptakan produk yang bikin mereka ngantri untuk membeli ke Anda. Dan siap-siap terima cuan segudang. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.